Komentar Saifi Sali and Madam Pang. Setelah Indonesia disikat 4-0 Brasil, masih ada harapan. Tepat malam tadi, dunia sepak bola kembali menyoroti perjalanan timnas Indonesia U17 di ajang paling bergengsi sejagat, Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Dalam laga kedua grup H, skuad muda Garuda Asia yang diasuh Nova Arianto harus menelan kekalahan pahit. Harapan jutaan rakyat Indonesia untuk melihat kebangkitan setelah laga pertama kontra Zambia harus sementara tertunda. Indonesia disikat Brasil 4 gol tanpa balas. Ya, 4 gol bersarang di gawang Indonesia. Skor senompat yang membuat stadion bergemuruh. Sementara wajah-wajah pemain muda Indonesia tampak menunduk kecewa. Namun di balik hasil telak itu, ada banyak catatan menarik yang membuat banyak pengamat Asia Tenggara justru memberikan apresiasi dan pujian tersendiri untuk Garuda Asia. Pertandingan melawan Brasil jelas bukan hal mudah. Tim berjuluk Tim Samba itu adalah raksasa dunia dengan sejarah panjang dan tradisi sepak bola yang luar biasa. Mereka datang ke Qatar bukan hanya untuk bermain, tapi untuk menegaskan kembali dominasi mereka di level usia muda. Kecepatan, teknik, dan disiplin pemain Brasil benar-benar terlihat sejak menit pertama. Gelombang serangan datang silih berganti, membuat lini belakang Indonesia kewalahan. Namun di tengah tekanan luar biasa itu, ada momen di mana pemain Indonesia masih mampu berusaha keluar dari tekanan, mencoba membangun serangan, dan sesekali mengancam lewat skema cepat. Sayangnya, keunggulan fisik dan pengalaman lawan membuat semua peluang itu tidak berbuah gol. Lalu bagaimana reaksi para pengamat sepak bola Asia Tenggara? Dua nama besar memberikan tanggapan menarik. Saifi Sali dari Malaysia dan Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand. Mantan striker legendaris Malaysia, Saifi Sali, menilai kekalahan 4-0 dari Brasil bukanlah hal memalukan. Menurutnya, justru ada sisi positif dari hasil tersebut. Dalam sebuah wawancara yang dikutip media Malaysia, Saifi berkata dengan tegas, "Indonesia termasuk bisa memberikan perlawanan. Saya sempat membuat prediksi Indonesia akan kebobolan paling sedikit 5 gol. Tapi mereka hanya kalah 4-0. Itu menunjukkan ada perbaikan dan perjuangan. Saya melihat permainan Brasil begitu cepat dan tajam. Untuk tim muda Asia Tenggara, itu sangat sulit dihadapi. Cukup baik jika Indonesia mampu menahan Brasil untuk tidak mencetak lebih banyak gol." Ucapan Saifi Sali ini menjadi semacam dukungan moral bagi para pemain muda Indonesia yang kini tengah disorot oleh publik. Ia bahkan berharap agar Indonesia bisa bangkit di laga pamungkas melawan Honduras. Semoga menang ya di laga terakhir. Honduras sepertinya tim paling lemah di grup ini. Harusnya bisa menang, paling tidak 1 gol. Harapan saya Indonesia bisa lolos ke Liga 2 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik, tandasnya. Sementara itu dari Thailand, Madam Pang, sosok karismatik yang kini menjadi Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, juga angkat bicara. Wanita yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara ini, menilai hasil 0-4 melawan Brasil masih tergolong wajar. Dalam pernyataannya, Madam Pang dengan elegan menyampaikan, open quote, "Cukup mendengar bahwa lawannya Brasil, saya sudah tahu siapa yang akan menang. Tim Asia Tenggara mustahil mengalahkan Brasil. Bahkan tim Asia besar seperti Jepang atau Korea pun akan kesulitan menghadapi mereka." Close quote. Ia juga memberikan apresiasi terhadap perjuangan timnas Indonesia U17 yang tetap tampil penuh semangat hingga peluit akhir berbunyi. Open quote, "Anak-anak muda Indonesia punya semangat luar biasa. Mereka kalah ya, tapi tidak menyerah. Itulah nilai yang harus dipertahankan oleh tim-tim muda Asia Tenggara," ujar Madam Pang. Close quote. Dari dua komentar itu, terlihat jelas bahwa baik dari Malaysia maupun Thailand, Indonesia masih mendapat respek tinggi. Meski kalah besar, namun semangat juang dan potensi pemain muda Indonesia tetap menjadi sorotan positif. Apalagi banyak pengamat luar negeri yang juga mencatat peningkatan signifikan dalam organisasi permainan Indonesia dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tim ini masih muda, mereka sedang belajar, beradaptasi, dan tumbuh di panggung dunia yang begitu besar. Kekalahan dari Brasil mungkin menyakitkan, tapi menjadi pengalaman yang sangat berharga. Di sisi lain, pelatih Nova Arianto juga mengakui perbedaan kelas antara timnya dan Brasil. Dalam konferensi pers seusai laga, Nova menyebut bahwa anak asuhnya telah berjuang maksimal. Namun kekuatan Brasil memang di luar jangkauan tim-tim Asia saat ini. Open quote, "Anak-anak sudah berusaha, tapi kecepatan dan teknik pemain Brasil memang luar biasa. Kami belajar banyak dari laga ini," ujar Nova.
Close quote. Ia juga menegaskan bahwa tim akan berbenah dan menatap laga terakhir kontra Honduras dengan penuh optimisme. Open quote, kami masih punya satu peluang. Kami akan bermain mati-matian demi membawa nama Indonesia ke babak berikutnya. Close quote. Kini, semua perhatian publik tertuju pada laga pamungkas melawan Honduras yang akan berlangsung pada 10 November 2025. Laga ini menjadi penentu nasib Indonesia di Piala Dunia U17. Apakah Garuda Asia akan tersingkir lebih awal atau justru menciptakan kejutan dengan lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik? Jika Indonesia mampu menang, meski dengan skor tipis, peluang itu tetap terbuka. Dukungan masyarakat pun mulai kembali menggema di media sosial. Tagar Garuda Asia Bangkit dan Percaya Garuda kembali trending di berbagai platform. Kekalahan bukan akhir segalanya. Dalam dunia sepak bola, terkadang satu kekalahan besar justru menjadi awal dari perjalanan besar berikutnya. Brasil mungkin terlalu kuat, tapi Indonesia masih punya waktu untuk membuktikan bahwa semangat mereka tak pernah padam. Seperti kata Saifi Salih, open quote, Indonesia hanya perlu satu kemenangan untuk membuktikan bahwa masa depan mereka cerah. Close quote. Dan seperti pesan Madam Pang, open quote, kalah bukan berarti gagal. Yang gagal adalah berhenti berjuang. Close quote. Kini, harapan seluruh rakyat Indonesia tertuju pada tanggal 10 November nanti. Apakah Garuda Asia mampu menutup fase grup dengan kemenangan bersejarah? Apakah Indonesia bisa menembus babak 32 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah? Semua mata akan tertuju ke Qatar. Dan dari setiap penjuru Nusantara, doa yang sama akan terus bergema. Ayo Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi. Buktikan bahwa semangat Indonesia tidak bisa dikalahkan.